if you don't cook my menu. Dad, did you post anything since last night? No truck. For real? You ever try andouille sausage? No. It's not so spicy. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava di sini. Film kali ini guys bercerita tentang Karl Casper, seorang pria yang berprofesi sebagai koki profesional. Suatu hari datang seorang kritikus makanan atau kalau sekarang food vlogger yang berkunjung ke restorannya dan secara mengejutkan dia itu mengkritik makanan Casper dan membuat karirnya hancur berantakan dalam waktu sekejap saja. Hal tersebut menjadi mimpi buruk bagi kehidupan Casper yang sejak lama memang tidak pernah tenang dan menyenangkan. Lalu, apakah Casper bisa memperbaiki kembali karirnya sebagai seorang koki profesional? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa guys, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan yuk, ini dia ceritanya. Casper adalah koki di salah satu restoran ternama di LA yang setiap harinya sangat sibuk. Walaupun posisinya di restoran sebagai kepala koki, namun Casper tak suka bekerja santai. Tak jarang ia mengerjakan hal-hal sepele seperti belanja berbagai bahan makanan atau bumbu di pasar terdekat. Beruntung, 3 orang asistennya, Martin, Tony, dan Molly selalu siap membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan yang seolah-olah tidak pernah ada habisnya itu. Where's Tony? He's gonna be here. You got this? Yes, he's not gonna flake. Neither am I. I'm wanting with the pig. We got the pig. Chong. Kesibukan ini jugalah yang membuat Casper sulit menyisihkan waktu untuk anak sematawayangnya Percy yang kini tinggal bersama ibunya Ines, yaitu mantan istri Casper. Percy sering merasa kesal sebab ayahnya selalu telat menjemput padahal tidak banyak waktu luang yang bisa mereka habiskan bersama-sama. Terkadang acara yang sudah direncanakan jauh-jauh hari juga dibatalkan. Seperti di hari itu, Casper membatalkan acara nonton dan malah menggantinya dengan mengajak Percy berbelanja ke pasar. Beruntung, Percy adalah anak yang sangat baik. Ia mengerti kesibukan ayahnya dan tak pernah memaksakan keinginannya. Selain itu, Percy juga senang bicara dan sangat tertarik dengan hal-hal yang baru. Dia adalah anak yang cerdas dan memiliki kemauan yang besar untuk belajar. Mereka berdua akan terus mengobrol selama mereka bersama dan membahas banyak hal termasuk tentang makanan-makanan enak di kota itu. Percy juga sempat membahas tentang rencana kedatangan Ramsey Michelle, yaitu yang dijelaskan oleh ibunya sebagai food vlogger yang sering membuat kritikan pedas bagi para koki dan pemilik restoran di kota mereka. Walau begitu, bagi Casper itu bukanlah masalah, sebab ia yakin akan kemampuan memasaknya yang pastinya bisa membuat Ramsey kenyang dengan menu-menu terbaiknya. Casper ini adalah orang yang sangat menyenangkan, dan dia sangat disukai oleh para stafnya di restoran. Mereka selalu mendukung ketika Casper ingin mencoba memasak menu-menu baru, seperti di hari itu Casper berniat memasak menu spesial yang dibuat untuk menyambut kedatangan Ramsey. Let's go pre-shift, guys. Starting with the caviar egg, frisee salad, filet. Let's have some fun. Good, good. Namun di tengah-tengah itu guys, Riva sang pemilik restoran datang dan ia melarang Casper mencoba menu baru. Riva tak mau lagi kecewa karena terakhir saja menu baru yang dibuat Casper tidak pernah laku, apalagi untuk kali ini akan ada Ramsey yang reviewnya nanti akan sangat berpengaruh bagi penjualan restoran mereka. Riva ingin Casper tetap mempertahankan menu klasik yang disajikan restoran itu selama belasan tahun belakangan daripada nanti beresiko merusak reputasi restoran. When you put that artsy shit on the menu, people don't like it. Now, Carl, do what you want tonight. Okay, you're the chef. I think you should play your hits. Inilah awal dari masalah perjalanan karir Casper yang selama ini terbilang mulus dan baik-baik saja. Singkatnya, Ramsey datang dan menyantap semua suguhan makanan. Namun setelahnya dia menulis kritikan pedas dalam blognya dan memberi bintang 2 untuk setiap menu yang disajikan Casper malam itu. Tidak hanya rasa yang dikritik oleh Ramsey, akan tetapi kreativitas Casper juga dipertanyakan. Casper's disappointing new chapter. Food sent back to the kitchen. 2 stars. Casper sangat kecewa dengan review itu, padahal ia sudah berusaha untuk memberikan kualitas dan rasa terbaik dari masakannya. Orang-orang terdekatnya juga semua mengatakan bahwa masakan Casper tidak pernah mengecewakan. Maka dari itu, ia tak habis pikir mengapa Ramsey berani memberikan kritikan jelek kepada masakannya.
Walaupun suasana hati Casper kurang bagus, tapi ia tak lupa menyempatkan waktu untuk menemui anaknya. Ia juga sempat curhat kepada Ines, mantan istrinya, mengenai review Ramsey yang menurutnya tidak menghargai hasil kerjanya sama sekali. Ines sendiri hanya mendoakan semoga Casper bisa lebih tenang menghadapinya. Setelah itu, ayah dan anak itu pun bersenang-senang di tempat wisata. Ya, walaupun tampak raut wajah Casper memendam rasa kecewa dan ingin segera kembali ke dapur kerjanya. Setelah mengantarkan anaknya, Casper pergi ke restoran dan semalaman ia mencoba mengkreasikan masakan-masakannya. Ia berhasil membuat beberapa menu baru dengan menggunakan bumbu rahasianya dan esoknya hasil masakannya itu pun dicoba oleh temannya. Mereka pun mengatakan rasanya seperti biasa, selalu memuaskan dan tak pernah mengecewakan. Wow. Good. Fucking unbelievable, man. Is it? Come here. Tony, check this Shut out. up and taste this. A mousse douche. Come here. It's good. Seasoning? Oh, it's perfect. It's nice and spicy. Casper semakin yakin bahwa Ramsey memberikan review yang keliru dan Casper juga sangat percaya diri dengan kemampuan memasaknya. Hanya saja selama ini Riva selalu menghalangi kreativitasnya sehingga tidak ada kesempatan untuk Casper mengembangkan bakatnya. Suatu hari saat Percy menginap, Casper pun menanyakan tentang bagaimana cara bermain Twitter. Percy pun menjelaskan dari mulai membaca postingan, membuat atau mengirim pesan pribadi. Casper sangat senang mengetahui bahwa Percy tumbuh menjadi anak yang pintar, sekaligus bisa menjadi teman bagi ayahnya yang terbilang gaptek itu. Percy kemudian membantu Casper membuat akun Twitter, dan setelahnya mereka pun menemukan kalau review Ramsey kemarin viral di Twitter. You can't talk like that. That review went viral. It means it got picked up and retweeted everywhere. So all these people have read the review. Yeah. Kritikan itu membuat emosi Casper terpancing. Ditambah ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Ramsey adalah raja perasa masakan, sementara Casper dikatakan sebagai koki yang gagal. Casper pun menulis cuitan yang menyindir sekaligus menantang Ramsey untuk datang kembali ke restoran. Siapa sangka cuitan itu mengundang banyak perhatian dari para pengikut Ramsey dan mereka meminta idolanya itu untuk datang menghadapi tantangan tersebut. Twitter itu ditanggapi oleh Ramsey dengan sindiran yang lebih pedas sehingga Casper semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa dia bukanlah koki abal-abal. Casper dan semua stafnya sangat antusias menyiapkan menu-menu baru yang akan mereka sajikan untuk Ramsey nanti malam. Tweet tantangan Casper yang mencuri perhatian banyak orang itu juga berdampak pada pesanan yang mendadak membludak sampai semua meja penuh. Namun guys, Riva tetap menjadi masalah terbesar. Pria itu datang memaksa Casper untuk membuat menu seperti biasanya. Lebih tepatnya, menu yang awalnya telah dikritik habis-habisan oleh Ramsey. Restaurant isn't filled with critics. It's filled with people that've been eating your food for the last 10 years. Hal ini tentu saja akan mempermalukan Casper 2 kali berturut-turut di hadapan Ramsey dan juga para pengikutnya. Namun, Riva tak peduli. Alasannya, ia tak mau mengambil resiko jika nanti para tamu yang banyak itu justru malah kecewa dengan menu baru yang dibuat Casper. Riva juga meminta supaya Casper meminta maaf kepada Ramsey atas tantangannya yang menggunakan kata-kata kasar. Mendengar itu, sontak saja Casper emosi. Ia merasa tak dihargai sebagai kepala koki dan pada akhirnya karena suasana semakin panas, Casper pun memilih untuk mengundurkan diri. Tony lah yang akan menggantikan posisinya. Semua itu terjadi begitu cepat dan sangat mengejutkan setiap orang yang bekerja bersama Casper selama ini. Begitulah dalam dunia bisnis. Riva juga berpikir secara rasional di mana menunya selama ini selalu bisa memuaskan para tamu restoran dan ia tak mau mengambil resiko mengganti menu hanya karena seorang Ramsey. Seperti yang diduga, restoran pun penuh dengan tamu dan dapur tak bisa memenuhi semua pesanan dengan tepat waktu. Tony yang baru saja menjadi kepala koki tampak sangat kewalahan. Sementara Molly yang ada di bagian depan harus mengatur segala sesuatunya agar restoran tetap nyaman untuk semua orang yang datang, termasuk Ramsey yang secara tiba-tiba saja hadir di sana. Kritikus kejam itu mulai menertawakan menu-menu yang disajikan untuknya, sebab menu yang datang persis sama dengan yang disantapnya beberapa waktu yang lalu. So can I help you? Wasn't this on the menu last time? I believe it was. Ramsey terlihat kecewa dan berupaya menanyakan keberadaan Casper kepada Molly.
Namun Riva tiba-tiba datang dan mengalihkan perhatiannya dengan memberikan minuman anggur yang harganya sangat mahal. Walau begitu, Ramsey tidak tertarik dan ia pun membuat cuitan sekali lagi yang berisi Casper adalah koki pengecut yang tidak berani menampakkan dirinya. Cuitan itu membuat Casper sangat marah dan langsung mendatangi restoran untuk bisa bertemu dengan Ramsey. Casper menumpahkan semua kemarahannya dan mengatakan bahwa Ramsey adalah kritikus yang tak memiliki hati karena sering memberikan review yang tidak berdasar sama sekali. Casper mengatakan kalau kritikan Ramsey bisa membuat orang khawatir kehilangan bisnis dan pekerjaan mereka. Sementara Ramsey sendiri menjadikannya sebagai bahan lelucon di media sosial. And you vomit those words back to make people laugh. You know how hard I work for this shit? Ketika Casper marah-marah, seseorang merekamnya dan langsung menyebarkannya melalui internet. Dalam sekejap saja, adegan emosional Casper tersebut menjadi viral dan diakses oleh ribuan orang, terutama para pengikut Ramsey di Twitter. Penyesalan selalu datang belakangan, dan hal itulah yang sekarang dirasakan Casper setelah melihat video marah-marahnya yang tersebar luas di internet. Video tersebut menjadi viral dan Casper tak menyangka kejadiannya bakal seheboh ini. Ia pun meminta teman Ines yang bernama Jen untuk menghapus video yang beredar itu, namun tentu saja tidak akan bisa. Jen malah menawari Casper untuk menjadi bintang reality show, namun Casper menolak tegas karena yang ia mau hanyalah menjadi seorang koki profesional sebagaimana yang selama ini dilakukannya. Certain we have a good shot at Hell's Kitchen, the reality show. I am a real chef. Job, not money. I need a job, like I had. Casper telah kehilangan karirnya sebagai koki, namun ia masih bisa terlihat baik-baik saja di depan semua orang, termasuk kedua temannya yang Casper temui di bar. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Casper, namun Casper berbohong dengan mengatakan kepada mereka bahwa ada banyak tawaran dari restoran-restoran. Hanya kepada Molly lah dia menceritakan yang sebenarnya, bahwa tidak ada satupun tawaran pekerjaan dan Casper bingung harus melakukan apa ke depannya. Molly pun memberinya semangat dan meyakinkan Casper bahwa nanti pasti ada jalan keluar. Molly juga memberi saran supaya Casper berhenti dulu memikirkan pekerjaan. Menurutnya akan lebih baik jika Casper mencari sesuatu yang baru, termasuk bersenang-senang bersama Percy. Seperti yang dikatakan Molly, mungkin inilah waktunya bagi Casper untuk menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini telah diabaikan olehnya. Pria itu akhirnya ikut ke Miami untuk menemani Percy, sementara Ines akan menyelesaikan beberapa pekerjaan di sana. Mereka bertiga bersenang-senang sambil menikmati penampilan ayah Ines yang merupakan seorang musisi. Setelah menikmati acara musik itu, mereka makan di salah satu restoran mewah dan Casper sangat menyukai sandwich di sana yang menurutnya sangat enak. Di saat itulah muncul ide untuk membuat food truck dengan menu andalan sandwich dan Ines pun bersedia membantu Casper supaya mendapatkan modal dari Marvin. Marvin ini adalah mantan suami Ines juga dan keduanya tampak canggung ketika bertemu dan membicarakan mengenai niatan Casper yang ingin membuka usaha food truck. Marvin juga ternyata tahu dan sempat menonton video marah-marah Casper kepada Ramsey yang sangat viral itu. Sama seperti Ines yang begitu positif, Marvin juga mendukung keinginan Casper dan bersedia memberi modal berupa mobil. Di luar dugaan, Marvin memberikan Casper sebuah truk bekas yang kondisinya sangat memprihatinkan. Truk tersebut tampak sangat kotor dan dipenuhi dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Namun walau begitu, Casper tak banyak mengeluh. Ia bersama anaknya bekerja sama membersihkan truk itu sedikit demi sedikit. Hey buddy, you don't have to clean that. We're throwing it out. Percy di sana tampak sangat menikmati sekali pekerjaan itu, karena baginya bisa bekerja bersama ayahnya adalah sesuatu yang membahagiakan yang jarang ia temui selama ini. Di saat itu Martin menelpon dari restoran dan mengabarkan bahwa ia sudah diangkat menjadi asisten koki. Casper pun memberinya selamat karena ia tahu selama ini Martin sangat menginginkan posisi itu.
Casper juga memberitahu kalau sekarang ini ia sedang membersihkan truk makanan dan berniat membuka usaha baru. So what are you gonna do? I got a food truck. Setelah proses pembersihan selesai, Casper dan Percy pergi ke toko peralatan dapur untuk membeli semua perlengkapan yang dibutuhkan seperti diantaranya wajan, kompor, alat penggorengan, dan juga alat pemanggangan. Semua alat-alat itu, Casper jelaskan juga kegunaan-kegunaannya kepada Percy dan Percy pun mendengarkannya dengan baik. Pekerjaan memperbaiki truk tidaklah mudah, apalagi Casper hanya ditemani oleh Percy saja. Namun entah apa yang ada di pikiran Martin, ia tiba-tiba saja hadir di sana dan mengejutkan Casper. Ternyata guys, Martin memilih meninggalkan pekerjaannya demi bisa membantu Casper merintis usaha barunya. This is a food truck. You're a sous chef now. Food truck don't need a sous chef? Okay, fine. You're hired. Dengan hadirnya Martin, proses pemasangan kompor dan penataan alat-alat yang tadi dibeli pun cepat terselesaikan. Selanjutnya, Casper akan pergi belanja bahan, sementara Martin akan mencoba alat-alat di sana sambil membuat bumbu. Casper kembali mengajak Percy dan seperti sebelumnya, Casper pun menjelaskan manfaat-manfaat dari bahan-bahan yang akan ia beli. Casper sangat senang karena apapun yang ia jelaskan, Percy memperhatikannya dengan baik. Percy terlihat sangat antusias dan senang dengan apa yang sedang dikerjakan bersama dengan ayahnya itu. Ia pun diberi tugas mengawasi pemanggangan dan mencoba memahami proses memasak yang dilakukan ayahnya bersama Martin. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil membuat sandwich yang enak sebagai menu andalan mereka. Okay. 3 equal pieces. Di hari itu juga, Casper langsung membuka usahanya dan tak lama kemudian, para pekerja konstruksi yang tak jauh dari truk langsung berdatangan. Seperti yang sudah diduga, semua orang sangat menyukai rasanya. Hari itu menjadi hari pertama yang begitu menyenangkan untuk semua orang, terutama Percy yang sudah lama ingin sekali ikut berjualan bersama ayahnya. Suksesnya penjualan di hari pertama membuat Casper dan Martin berniat pulang ke LA sambil berjualan di kota-kota yang nanti mereka lalui. Mereka berdua sangat yakin bahwa sandwich yang mereka buat akan laku dan disukai orang-orang selama perjalanan pulang nanti. Percy juga ternyata ingin ikut, namun awalnya Casper menolak dan meminta Percy untuk pulang bersama ibunya. Akan tetapi karena melihat Percy sangat antusias dan ia tampaknya sangat senang, maka Casper pun mengizinkannya. This isn't a trip, we're just driving the truck back. Yeah, but you got school. I'm on break. Esoknya, Martin menjemput Percy dan Casper di bandara. Ia datang dengan membawa truk yang sudah didandani sehingga tampak lebih menarik untuk digunakan berjualan. Mereka mencoba peruntungan dengan berjualan di pinggir pantai Miami dan kebetulannya di hari itu sedang ramai oleh pengunjung. Percy dengan HP-nya membuat cuitan yang berisi bahwa Chef Casper kembali dan akan tiba sebentar lagi di pantai selatan Miami. Ketika mereka menemukan tempat yang enak untuk berjualan, pembeli tiba-tiba berdatangan dan sebagian dari mereka ada yang datang karena Twitter dan ada juga yang memang sedang berlibur di sana. Food truck Casper mendadak dikerumuni banyak orang dan cuitan yang dibuat Percy juga mendapatkan respon yang baik dari para pecinta kuliner yang sejak lama menunggu kabar terbarunya. Keramaian itu memancing perhatian seorang petugas keamanan pantai. Petugas itu datang menanyakan izin berjualan dan meminta Casper untuk pindah ke tempat lain. Siapa yang menyangka petugas itu ternyata mengenal Casper dari video marah-marah Casper yang ia tonton bersama anaknya. Petugas itu pun akhirnya meminta foto bersama yang akan ia perlihatkan kepada anaknya nanti setelah pulang bekerja. Hey, can I get a quick picture with you for my kid? Great. Okay, thank you. Penjualan di Miami sukses besar. Selanjutnya, mereka akan menuju New Orleans, tapi bukan untuk berjualan, melainkan untuk mengajak Percy makan baignette, yaitu makanan khas sejenis donat. Di perjalanan ini, Percy terus-terusan mengupdate sosial media milik ayahnya, dan ia juga membuat halaman Facebook baru bernama El Jeff Food Truck. Halaman itu Percy gunakan untuk memperkenalkan bisnis baru ayahnya secara online. Dia membuat foto dan merekam video untuk diunggah ke akun tersebut, dan hal itu mendapatkan banyak sambutan positif dari para pecinta kuliner di luar sana. Setibanya di New Orleans, Martin ditinggal di truk, sementara Casper dan Percy pergi ke tempat di mana baignette dijual.
Bayinat ini adalah masakan sejenis donat yang selalu Casper beli jika berada di New Orleans. Casper selalu menekankan bahwa sesuatu yang dibeli di tempat asalnya selalu lebih enak daripada ketika kita membelinya di tempat lain. Keduanya pun tampak santai dan sangat menikmati kebersamaan itu. Namun begitu, tidak dengan Martin. Ia ternyata kerepotan mengurus pembeli yang tiba-tiba datang dan tidak ada persiapan sama sekali untuk berjualan. Sejak awal, memang tujuan utama datang ke sana hanya untuk mengajak Percy berjalan-jalan saja. Tweet yang dibuat oleh Percy sudah mendatangkan puluhan pembeli dan hal tersebut membuat Casper dan Martin sangat bangga. Keduanya tak menyangka Percy bisa mendatangkan banyak pembeli hanya dengan menggunakan unggahan beberapa foto makanan saja. Tidak ada yang menyangka perjalanan tersebut akan semenarik itu. Meskipun ini masih dalam rangka perjalanan menuju LA, akan tetapi mereka bisa mendapatkan banyak penjualan di setiap kota yang mereka datangi. Semangat Casper untuk kembali menekuni dunia kuliner pun semakin besar, dan ia yakin bisa mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan dari profesi yang digelutinya selama ini. Seperti biasa, Percy kembali membuat cuitan bahwa mereka sebentar lagi akan tiba di Texas. Di perjalanan ini, Casper mampir dulu di salah satu restoran barbecue terkenal milik temannya. Di sana, Casper mengambil beberapa potong daging yang nantinya akan dijadikan burger. Daging dari restoran temannya itu sangat terkenal enak, sehingga Casper termasuk Percy sangat yakin jika mereka membuat burger dengan daging itu pasti akan disukai banyak orang. Setelah menemukan tempat yang cocok, seperti biasa, Percy update dulu di media sosial dan selang beberapa menit kemudian, antrian langsung penuh. Menu baru yaitu burger hasil kolaborasi dengan daging dari temannya Casper itu ternyata disukai dan habis dalam waktu yang sangat singkat. Menu-menu lain termasuk sandwich andalan Casper juga sama laku dengan cepat sehingga mereka pun bisa beristirahat ketika hari sudah gelap. Texas adalah kota terakhir di mana mereka bertiga menjalankan bisnis food truck bersama-sama. Percy terlihat kecewa ketika ayahnya mengatakan bahwa besok Percy akan pulang lalu kembali ke sekolah dan menjalani rutinitas seperti dulu lagi. Percy seperti tak rela melepas waktu bersama ayahnya yang akhir-akhir ini sangat ia nikmati. Ia sampai memohon supaya diizinkan ikut bekerja setelah sepulang sekolah atau di hari libur. Walau begitu, Casper tetap melarangnya. Sebagai seorang ayah, ia tahu bahwa sekolah adalah hal utama bagi Percy. Ia tak mau mengganggu masa tumbuh Percy dengan mengajaknya berjualan yang mana sangat menguras tenaga dan pikiran. Akhirnya guys, tiba di hari mereka berpisah. Percy harus kembali tinggal bersama ibunya dan menjalani hari-hari seperti biasanya. Percy tampak sangat sedih, bahkan ia sampai memeluk ayahnya 2 kali. Kebersamaannya yang panjang bersama Percy membuat Casper juga nyatanya merasa kehilangan. Casper sudah sangat terbiasa dengan kehadiran Percy di dekatnya, apalagi setelah dia menonton video unik 1 detik yang dibuat Percy selama dalam perjalanan mereka. Seketika itu juga, Casper mengubah keputusannya dan meminta Percy untuk membantunya di truk. Tentunya setelah pekerjaan rumah selesai dan hanya di akhir pekan saja. Hal itu tentu saja langsung disambut gembira oleh Percy, yang sejak lama memang ingin menjadi seorang koki seperti ayahnya. Tibalah akhir pekan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Percy. Bukan hanya Percy saja, ibunya juga terlihat senang membantu pekerjaan Casper dan Martin. Di tengah-tengah ramainya pembeli, tiba-tiba Ramsey datang dan mengajak Casper berbicara di belakang. I thought my food was needy and cloying. That really knocked me for a loop. You robbed me of my pride, my career, my dignity. Setelah Casper mengungkapkan unek-uneknya, giliran Ramsey yang menjelaskan bahwa selama ini ia menganggap kalau cuitan Casper hanya candaan saja. Ia juga sudah mencoba makanan yang dijual Casper dan yakin kalau Casper punya potensi lebih jika mau mengembangkan bakatnya sebagai koki. Ramsey juga ternyata ujungnya menawari Casper tempat strategis untuk membuka usaha restoran dan Ramsey memperbolehkan Casper untuk memasak apapun sesukanya. Bankroll you and I can't write about anything I have a vested interest in. You could build it out however you like and you can cook whatever you like.
Tawaran itu tentu saja membuat Casper terkejut, mengingat Ramsey telah menghancurkan karir dan reputasinya hanya dalam sekejap saja beberapa bulan yang lalu. Pada akhirnya guys, Casper mengambil tawaran itu dan 6 bulan kemudian restoran itu telah berdiri dan mereka menamainya El Jeff. Sebuah restoran unik di mana Ramsey dan Percy sesekali membantu sebagai staf sementara Casper dan Martin sebagai kokinya. Mereka semua siap untuk menjelang peruntungan yang baru dengan berbagai menu-menu enak yang memanjakan lidah para tamu. Oke guys, itu dia untuk cerita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan semoga juga ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa ya guys, buat kalian yang punya film keren, tulis aja judulnya di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nanti bakal diceritain di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.